Tahukah Anda bahwa terdapat suatu bidang ilmu yang memungkinkan kita untuk memanipulasi kehidupan pada tingkat molekuler, membuka pintu bagi inovasi yang mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita? Inilah kisah menarik tentang bioteknologi dan CRISPR. Bioteknologi secara sederhana adalah penerapan ilmu biologi dan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan yang bermanfaat bagi manusia. Bidang ilmu terapan ini memanfaatkan organisme hidup atau komponen biologisnya untuk berbagai keperluan, mulai dari pengobatan penyakit hingga peningkatan hasil pertanian dan pengembangan proses industri yang berkelanjutan. Sejarah bioteknologi telah terentang ribuan tahun, dimulai dari praktik-praktik konvensional seperti pembiakan selektif pada hewan dan fermentasi makanan. Bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi telah mempraktikkan pembiakan ternak selektif sejak sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Sementara bangsa Tiongkok telah membuat produk fermentasi susu seperti yogurt dan keju sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Pembuat rego dan bir dan roti fermentasi juga telah dikenal sejak abad ke-19. Istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh seorang insinyur Hungaria, Karl Erecki, yang mendefinisikannya sebagai penggunaan teknologi untuk mengubah bahan baku biologis menjadi produk yang bermanfaat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953, bioteknologi modern mulai berkembang pesat. Bioteknologi modern melibatkan manipulasi materi genetik pada tingkat molekuler, menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik untuk berbagai aplikasi. Ruang lingkup bioteknologi sangat luas dan mencakup berbagai bidang kehidupan yang sering diklasifikasikan berdasarkan warna: bioteknologi merah untuk aplikasi medis, bioteknologi putih atau abu-abu untuk aplikasi industri, bioteknologi hijau untuk aplikasi pertanian dan peternakan, dan bioteknologi biru untuk aplikasi di bidang perairan. Selain itu, bioteknologi juga berperan penting dalam bidang lingkungan dan pertambangan. Salah satu terobosan paling revolusioner dalam bioteknologi modern adalah penemuan teknologi CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. CRISPR adalah sistem pengeditan gen yang diadaptasi dari sistem kekebalan alami bakteri. Sistem ini pertama kali diidentifikasi pada bakteri Escherichia coli pada tahun 1987 oleh Yoshizumi Ishino dan rekan-rekannya. Kemudian, penelitian lebih lanjut oleh Francisco Mojica pada tahun 2000 memberikan nama CRISPR untuk rangkaian DNA unik ini. Pada tahun 2012, Emmanuel Charpentier dan Jennifer Doudna berhasil membuktikan bahwa sistem CRISPR dapat dimanfaatkan sebagai alat yang ampuh untuk mengedit DNA. Mekanisme kerja CRISPR yang paling banyak digunakan adalah sistem CRISPR-Cas9. Sistem ini melibatkan enzim Cas9 yang bertindak sebagai gunting molekuler untuk memotong DNA pada lokasi yang spesifik, dan guide RNA atau gRNA yang memandu Cas9 ke target DNA yang diinginkan. gRNA dirancang untuk mengenali dan berikatan dengan urutan DNA target yang komplementer. Setelah Cas9 dipandu ke lokasi target, enzim ini akan memotong kedua untai DNA. Sel kemudian akan mencoba memperbaiki DNA yang rusak, dan para ilmuwan dapat memanfaatkan mekanisme perbaikan ini untuk memperkenal perubahan genetik yang diinginkan. Teknologi CRISPR-Cas9 memiliki keunggulan signifikan dibandingkan teknik pengeditan gen DNA, kan lebih cepat, lebih jangkau, dan lebih efisien. Aplikasi bioteknologi sangat luas dan terus berkembang. Dalam pertanian, bioteknologi telah menghasilkan tanaman tahan hama tanaman dengan peningkatan nutrisi dan teknik kultur jaringan untuk perbanyakkan tanaman unggul. Contohnya adalah jagung BT, kapas tahan BT, dan golden rice. Di bidang industri, bioteknologi digunakan dalam produksi enzim, biofuel, biomaterial, dan dalam proses bioremediasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Teknologi CRISPR telah merevolusi penelitian dan pengembangan di berbagai bidang. Dalam bidang medis, CRISPR menjanjikan untuk gen penyakit genetik seperti fibrosis kistik, thalassemia, distrofi otot Duchenne, dan penyakit Huntington. CRISPR juga sedang diteliti untuk pengobatan kanker, hepatitis B, diabetes, dan penyakit menular lainnya. Bahkan CRISPR berpotensi digunakan dalam kedokteran gigi untuk mengatasi penyakit mulut.
Di bidang pertanian, CRISPR dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman dan hewan dengan sifat unggul, seperti peningkatan hasil panen dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. CRISPR juga memiliki potensi dalam pengembangan alat diagnostik penyakit yang cepat dan akurat, serta dalam upaya konservasi spesies dan bahkan menghidupkan kembali spesies yang telah punah. Potensi dan manfaat teknologi CRISPR sangat besar. Di bidang pertanian, CRISPR dapat berkontribusi pada peningkatan produksi pangan dan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan melalui pengembangan tanaman dan hewan dengan sifat unggul. Selain itu, CRISPR berpotensi merevolusi diagnostik penyakit dengan pengembangan alat yang cepat dan akurat. Bahkan, CRISPR kan potensi yang menarik dalam konservasi spesies dan deekstinasi. Meskipun demikian, penggunaan teknologi CRISPR juga menimbulkan risiko dan pertimbangan etis yang penting. Risiko efek off-target, di mana CRISPR dapat secara tidak sengaja memotong DNA di lokasi yang tidak diinginkan, menjadi perhatian utama. Pengeditan gen pada tingkat germline, sel yang dapat diwariskan, juga menimbulkan pertanyaan etis yang mendasar terkait potensi penyalahgunaan dan konsekuensi jangka panjang yang tidak diketahui. Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang potensi penggunaan CRISPR untuk menciptakan patogen berbahaya atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, pertimbangan etis dan nilai-nilai budaya yang kuat memengaruhi pandangan terhadap bioteknologi dan CRISPR dengan adanya larangan pematenan invensi terkait makhluk hidup kecuali mikroorganisme. CRISPR merupakan alat yang sangat penting dalam bioteknologi modern, khususnya dalam rekayasa genetika. Teknologi CRISPR-Cas9 adalah produk bioteknologi modern yang telah merevolusi proses rekayasa genetika, menjadikannya lebih presisi, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Meskipun demikian, bioteknologi memiliki ruang lingkup aplikasi yang jauh lebih luas daripada CRISPR, mencakup berbagai teknik untuk memodifikasi organisme hidup untuk berbagai tujuan di berbagai sektor. CRISPR adalah alat yang sangat kuat yang digunakan untuk mencapai bioteknologi yang berkaitan dengan modifikasi genetik. Sebagai kesimpulan, bioteknologi dan CRISPR adalah dua bidang ilmu yang saling terkait dan memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. CRISPR sebagai alat pengeditan gen yang revolusioner telah mempercepat kemajuan dalam berbagai aplikasi bioteknologi. Namun penting untuk terus mengembangkan dan menerapkan teknologi ini secara etis dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan risiko dan implikasi sosial yang mungkin timbul. Beberapa pusat penelitian terkemuka di dunia yang aktif dalam penelitian bioteknologi dan CRISPR, termasuk Harvard University, MIT, University of California, Berkeley, Stanford University, serta di Indonesia terdapat beberapa pusat penelitian seperti Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, Biotechnology Research Center di Kutai Barat, Pusat Penelitian Bioscience dan Bioteknologi ITB, dan Biotechnology Research Center UI Daewoo. Dengan pengawasan yang tepat dan kolaborasi global, bioteknologi dan CRISPR berpotensi untuk mengatasi berbagai tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup manusia di masa depan. Apa pendapatmu tentang bioteknologi CRISPR? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.